Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang para mahasiswa semester 1 program studi S2 Administrasi Pendidikan. Selamat berjumpa kembali di hari ini, dan pada hari ini semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kita ketemu lagi di perkuliahan virtual. Semoga bisa menangkap materi yang akan disampaikan. Nah, pagi ini materi yang akan disampaikan adalah yang bertema tentang konstruksi filsafat ilmu. Nanti setelah ini di Fikla sudah dimasukkan tugas yang harus diselesaikan dan dipresentasikan, dan itu akan dimulai pada minggu depan. Ya, nanti silahkan Anda untuk membagi kelompoknya. Seperti apa pembagian kelompoknya, itu keterangannya ada di Fiklas. Jadi nanti silahkan dilihat, kemudian di-download materinya seperti apa. Nah, pertemuan kali ini kita akan bahas dulu tentang konstruksi filsafat ilmu. Itu seperti apa sih filsafat ilmu itu? Nah, tentu saja yang kajian filsafat ini dikatakan bahwa filsafat ini merupakan pijakan ilmu pengetahuan. Jadi filsafat itu boleh dikatakan sebagai induknya ilmu pengetahuan, ya. Baik objek ilmu pengetahuan maupun asumsi, konsep, dan metode. Jadi semua ilmu pengetahuan itu sumbernya, induknya semua itu adalah dari filsafat. Nah, juga mengkaji nilai signifikansi dan aktualisasi berbagai ilmu pengetahuan bagi kehidupan umat manusia secara kontekstual. Jadi filsafat ilmu itu mengkaji berbagai kelemahan dan kekurangan untuk kemudian melakukan proses konstruktif untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang lebih baik bagi kehidupan manusia. Nah, jadi ilmu itu manfaatnya adalah untuk kehidupan umat manusia. Itulah dikatakan bahwa filsafat itu sebagai induk dari berbagai bidang ilmu, di berbagai bidang pengetahuan. Karena filsafat itu mengembangkan ilmu yang lebih baik bagi kehidupan manusia. Selanjutnya, mari kita lihat definisi filsafat. Nah, jika dilihat dari kajian epistemologi, bahwa istilah filsafat itu berasal dari Yunani, ya, bahasa Yunani, yaitu filosofia, yang terdiri dari dua kata, yaitu philos dan sophia. Apa artinya? Philos artinya cinta. Philos itu artinya cinta, dan sophia artinya kebijaksanaan atau karina. Siapa yang namanya Sophia? Nah, yang namanya Sophia berarti itu adalah arif bijaksana, ya, itu namanya Sophia. Nah, artinya bahwa filsafat adalah tentu saja mencintai kebijaksanaan. Pengertian yang luas, tentu saja pengetahuan yang luas, kebijakan intelektual, pertimbangan yang sehat, kepandaian, serta kecerdikan dalam memutuskan persoalan. Itulah filsafat. Jadi filsafat ini kajiannya luas, yang menyangkut masalah kehidupan manusia, juga bagaimana pertimbangan-pertimbangan yang dimunculkan di dalam kehidupan, pengetahuan yang luas, kemudian juga bagaimana memutuskan persoalan. Jadi untuk mengambil keputusan, decision making, kan kita juga di mata kuliah nanti yang akan datang itu juga akan ketemu dengan masalah decision making, ya. Kemudian juga nanti di kajian-kajian berikutnya, kajian menjelang pertemuan berakhir, itu juga kita akan membahas tentang teori-teori manajemen. Nah, itu semua adalah awalnya itu dari filsafat.
Jadi ingat bahwa filsafat itu adalah mencintai kebijaksanaan. Nah, kalau yang namanya siapa ini yang namanya filos? Wah, artinya cinta ya, luar biasa. Kemudian uh, seseorang yang memiliki kemampuan tersebut itu disebut sebagai seorang filosofos atau seorang filsuf. Nah, jadi tidak sembarangan orang yang memiliki kemampuan tersebut. Seseorang yang dikatakan seorang filsuf itu biasanya yang sudah mumpuni ya, orang-orang yang sudah dalam bidang ilmu ini sudah, mungkin kita juga tidak bisa mengukur ya sampai batasnya yang mana, dan kita juga mungkin tidak bisa sampai menjadi seorang filsuf begitu. Nah, tokoh pertama seorang filsuf ini itu adalah Pitagoras. Nah, seorang filsuf Yunani kuno, berarti dari orang-orang Yunani. Orang-orang Yunani ini berarti luar biasa cerdasnya ya. Dan itu sudah pada saat Yunani kuno, berarti pada tahun berapa Masehi gitu itu kejadiannya. Nah, Pitagoras ini adalah ahli dalam bidang matematika dan geometri. Mungkin masih ingat ketika SMA pada saat mata pelajaran matematika kan ada ya dari Pitagoras bagaimana mengerjakan persoalan soal yang menggunakan rumus Pitagoras. Nah, ini adalah tokohnya, tokoh utama, dan Pitagoras ini adalah sebagai filsuf, seorang filsuf Yunani kuno. Kemudian Pitagoras mengatakan bahwa pemilik kearifan dan kebijaksanaan sejati hanyalah Tuhan semata. Nah, seorang filsuf yang sudah luar biasa terkenal ke seluruh dunia dari berabad-abad sampai saat ini, itu menyatakan bahwa begitu arifnya, begitu bijaksananya, Pitagoras mengatakan bahwa kearifan dan kebijaksanaan sejati hanya milik Tuhan semesta, bukan manusia. Nah, oleh karena itu, secara umum bahwa filsafat itu merupakan pencarian dan ini petualangan. Ini salah ketik Ibu ya, maaf. Pencarian dan petualangan tanpa henti tentang makna kebijaksanaan dan kebenaran dalam pentas kehidupan, baik tentang Sang Pencipta, eksistensi tujuan hidup manusia maupun realitas alam semesta. Nah, ini seorang filsuf yang begitu luar biasa, sampai saat ini rumus Pitagorasnya masih digunakan, tetapi begitu arif, begitu bijaksana, tidak merasa bahwa dirinya adalah orang yang paling bijaksana, tidak merasa bahwa dirinya adalah orang yang paling arif, tetap mengakui bahwa hanya Tuhan, ya, hanya Tuhan yang memiliki kearifan dan kebijaksanaan sejati. Itu ungkapan yang dikemukakan oleh Pitagoras. Nah, selanjutnya dikatakan bahwa kegiatan pencarian itu tidak pernah berakhir, tidak pernah membuahkan sebuah pencapaian kebijaksanaan dan kebenaran secara sempurna. Ya, yang namanya buatan manusia itu tidak ada yang sempurna. Ya. Oleh karena itu, orang yang bijaksana selalu rendah hati. Ya. Orang yang bijaksana selalu rendah hati karena masih ada alam semesta, makna kearifan dan kebenaran yang tak terpahami, yang tidak bisa kita pahami. Masih ada kebijaksanaan yang tersisa, masih ada jejak makna yang belum kita mengerti, sehingga filsafat menjadi sebuah undangan tak berkesudahan terhadap kebijaksanaan. Ini begitu, ya. Karena segala sesuatu yang pasti, segala sesuatu yang sempurna itu hanya milik Tuhan. Oleh sebab itu hanya Tuhanlah yang boleh dikatakan sebagai yang paling bijaksana dan paling arif dalam kehidupan ini. Manusianya sebagai ciptaannya tentu banyak sekali kelemahan-kelemahannya. Dan ini juga nanti terkait ketika Anda
menulis tesis, yaitu akan terasa di sana bahwa setiap kali menulis itu akan selalu saat ini oke deh sudah kayaknya udah oke ya, tetapi ketika dibaca kita merasa kurang lagi. Dibaca lagi, kurang lagi, dibaca lagi, kurang lagi, terus seperti itu. Itulah tandanya bahwa kegiatan pencarian itu tidak pernah berakhir. Ya, tidak pernah mencapai sebuah kepuasan kebenaran, tidak pernah sempurna. Itu adalah kenyataan yang ada, dan itu adalah hal yang wajar, gitu ya. Nah, kemudian kita lihat lagi bahwa kenapa ada filsafat. Nah, ini ada beberapa poin yang penyebab lahirnya filsafat. Yang pertama, ini ahli ya, seorang ahli namanya Taumasya. Ya, bukan ini apa namanya? Taumasya ini artinya adalah kekaguman, keheranan, ketakjuban akan sesuatu yang mendorong manusia untuk melakukan penelitian. Nah, ini bukan nama orang ya, bukan, tetapi ini bahasa bahasa apa namanya Yunani, barangkali ya Ibu juga belum paham ini bahasa apa. Ada penyebab lahirnya filsafat itu karena ada kekaguman manusia, ada keheranan, ada ketakjuban tentang sesuatu yang mendorong manusia untuk melakukan penelitian. Gitu. Jadi kita kagum, heran, takjub akan sesuatu yang menimbulkan kita ingin melakukan penelitian. Seperti nanti Anda akan meneliti, akan menyusun proposal, mungkin juga sudah pernah dilakukan pada saat S1 ya. Pada saat S1 menemukan masalah, kemudian ada hipotesis, kemudian dari hipotesis itu harus dibuktikan, kemudian melakukan penelitian, akhirnya dapatkan sebuah kesimpulan dan itu dilalui melalui penelitian. Nah, ada satu persoalan yang terasa pada diri manusia itu adalah rasa kagum, rasa heran, rasa takjub itu muncul, ya. Kagum terhadap sesuatu, kita bisa melakukan penelitian secara kualitatif. Kemudian keheranan, misalnya heran, kok hasilnya nggak sesuai ya dengan ketentuan. Kenapa itu seperti itu? Seharusnya adalah ABCD, tapi hasilnya bukan itu. Nah, itu berarti penelitian kuantitatif, seperti itu. Kita heran, kemudian kita takjub. Kenapa itu bisa terjadi? Kenapa kita betapa indahnya, betapa bagusnya, betapa luar biasa yang membuat kita begitu tercengang melihat. Nah, itu juga nanti bisa dilakukan melalui penelitian, tentu itu kaitannya dengan penelitian kualitatif. Kemudian yang kedua penyebab lahirnya ini adalah ketidakpuasan yang mendorong manusia terus mencari penjelasan dan keterangan. Ya, sifat manusia tidak pernah merasa puas. Selalu sudah terpenuhi satu sisi pasti ingin yang lain. Terpenuhi yang lain maka akan ingin lagi yang lain. Itu adalah sifat manusia seperti itu karena tidak pernah ada rasa puas dengan apa yang sudah dimiliki. Nah, karena seperti itu maka selalu haus, selalu mencari untuk menemukan sesuatu yang memang menjadi kepenasaranan atau keheranan yang terjadi pada diri kita. Atau kita takjub dengan segala sesuatu yang terjadi. Kenapa demikian? Maka ingin tahu kenapa itu seperti itu. Nah, itu penyebab lahirnya filsafat ya. Kemudian yang ketiga adalah bahwa kita selalu memiliki hasrat bertanya. Ketakjuban manusia itu telah melahirkan pertanyaan-pertanyaan dan ketidakpuasan manusia itu membuat pertanyaan tak kunjung habis. Yang pada akhirnya manusia melakukan pengamatan, penelitian, ataupun penyelidikan untuk menghasilkan penemuan-penemuan baru. Nah, seperti itu. Jadi rasa ingin tahunya yang selalu bertanya itu kita mendorong manusia untuk melakukan penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan baru. Ya, contohnya sekarang banyak sekali penemuan-penemuan baru yang sudah dihasilkan. Salah satu bentuk nyata penemuan baru ya sekarang perkuliahan harus virtual. Ini kan hasil
hasil karya para ilmuwan yang menemukan cara bagaimana kita melaksanakan proses pembelajaran dengan cara virtual. Nah, ini adalah sebuah penemuan. Ini salah satu bentuk dari penemuan itu. Salah satu bentuk yang menghasilkan sesuatu yang kita bisa nikmati hasil penemuan itu. Ya, hari ini kita menikmati kemajuan ilmu dan teknologi. Ya, walaupun situasi dan kondisi sekarang tidak memungkinkan kita untuk bisa bertatap muka secara langsung, Anda datang ke FKIP ini kuliah di waktu yang sama, di ruangan yang sama, sekarang kan tidak mungkin karena memang situasinya sedang pandemi. Tetapi kita tetap masih bisa melakukan pertemuan dengan virtual. Nah, ini adalah salah satu hasil dari penemuan itu. Kemudian yang keempat ini adalah keraguan. Nah, manusia memiliki sifat selalu ingin bertanya untuk mempertanyakan sesuatu dengan maksud untuk memperoleh kejelasan tentang sesuatu yang dipertanyakan. Nah, manusia selalu memiliki bertanya, mempertanyakan, itu namanya keraguan. Tidak yakin dengan apa yang terjadi. Seperti ini, mahasiswa ini lagi demo, ya, lagi unjuk rasa solidaritas pada buruh karena ini sebenarnya membicarakan masalah undang-undang buruh seperti itu. Nah, rasa keraguan pada dirinya, masa sih isinya seperti itu? Ibaratnya begitulah, itu ambil kasarnya. Maka mereka melakukan aksi. Ya, karena apa? Ragu. Betul tidak itu bisa diimplementasikan? Apakah iya seperti itu? Dan seterusnya. Nah, itu adalah keraguan. Jadi manusia itu memiliki sifat keraguan. Contoh, misalnya, kita mau pergi, misalnya ya, mau pergi. Tiba-tiba melihat keluar kok mendung sekali, ya gelap sekali langit. Kemudian kita ragu, pergi apa tidak? Kalau pergi, nanti kalau hujan bagaimana? Kalau tidak pergi, ini pertemuan penting sekali. Nah, apa yang harus dilakukan? Nah, itu ragu kan. Maka diambil satu keputusan bagaimana mengambil jalan tengah supaya yang terbaik apa yang dilakukan. Itu adalah contoh yang ringan saja dalam kehidupan. Jadi manusia itu pada intinya itu ada keraguan, ya, memiliki rasa keraguan. Kemudian kita beralih pada karakteristik pemikiran filsafat. Tadi itu ada 4 kriteria untuk kenapa filsafat itu lahir. Ya, ada 4. Ada 4 yang dibahas begitu ya. Dari yang yang terakhir itu adalah keraguan, bahwa manusia itu memiliki keraguan. Nah, sekarang karakteristik dari pemikiran filsafat. Nah, karakteristik pemikiran filsafat ini ada 7 karakteristik. Yang pertama adalah spekulatif. Jika kita akan menelusuri sebuah lingkaran, maka kita harus memulai dari sebuah titik. Dari titik inilah memulai proses sampai mendapatkan kesimpulan. Spekulatif. Ya. Kalau kita akan menelusuri sebuah lingkaran, katakanlah menelusuri sebuah lingkaran, kita memulai berangkatnya itu pasti dari sebuah titik. Kita akan katakanlah membuat gambar lingkaran, itu akan dimulai dari tak begitu, ya, si pena itu, kemudian kita membuat lingkaran itu. Seperti itu. Sampai menemukan sebuah kesimpulan apa yang sedang dibahas. Jadi spekulatif. Nah, spekulatif ini tentunya juga namanya spekulatif. Bisa spekulatif ini mencapai satu titik yang benar, tapi juga karena spekulatif itu bisa salah spekulatifnya. Bisa saja terjadi demikian, ya. Sehingga spekulatif ini namanya juga spekulatif. Kita memperkirakan
akan terjadi apa tidak, tetapi kita akan berangkat dari mulai satu titik untuk melalui proses perjalanan itu sampai mendapatkan kesimpulan. Tentu saja spekulatif yang diharapkan di sini adalah sebuah spekulatif yang memperoleh sebuah hasil di depan yang baik, bukan spekulatif yang meragukan, ya. Kemudian yang kedua, karakter yang kedua adalah radikal. Jadi seorang filsuf itu tidak akan pernah terpaku pada satu fenomena tertentu. Jadi keradikalannya itu akan berpikir senantiasa menemukan akar seluruh kenyataan. Jadi tidak puas dengan yang ada, tetapi dia tidak akan terpaku pada satu fenomena tertentu, tapi akan berusaha mencari berdasarkan keradikalannya itu. Sehingga ditemukan yang namanya akar seluruh kenyataan. Jadi digali terus sampai akhirnya ketemu akarnya begitu, ya. Nah, kemudian yang ketiga bahwa mencari azas, yaitu mencari azas yang paling hakiki dari seluruh realitas alam semesta. Nah, mencari azas ini sulit karena sesuatu yang paling hakiki di alam realitas ini sulit banget kita untuk bisa memprediksi atau bisa masuk ke sana. Ini ungkapan-ungkapan yang dikemukakan oleh para ahli, ya. Thales ini mengungkapkan bahwa azas pertama alam semesta itu menurut Thales itu adalah air. Nah, ini adalah menurut Thales bahwa alam semesta itu azas pertamanya adalah air. Tapi menurut Anaximandros itu mengatakan itu tidak ada batasnya. Jadi bukan hanya air tetapi juga hal-hal yang lain. Nah, kalau yang Thales itu membatasi dari sisi air, tapi kalau si Anaximandros ini nggak ada batasnya. Jadi apapun bisa terjadi. Nah, tetapi yang ahli lain mengatakan yang si Anaximenes ini mengatakan bahwa azas pertama itu adalah udara. Nah, menurut ahli ini adalah udara. Ya. Kemudian berikutnya ditemukan lagi bahwa azas ini menurut Empedokles ini mengatakan ada 4 azas realitas alam, yaitu api, udara, tanah, dan air. Nah, itu merupakan satu kesatuan yang saling mendukung di dalam kehidupan. Dan sekarang kita tahu bahwa di dalam kenyataan api, udara, tanah, dan air itu memang dibutuhkan dalam kehidupan kita. Ya. Kita di dalam kehidupan sehari-hari bersinggungan terus dengan yang namanya api, udara, tanah, dan air. Itu selalu bersinggungan. Nah, ini menurut Empedokles yang dikatakan untuk mencari azas itu ada 4 unsur, ya, api, udara, tanah, dan air. Nah, barangkali para mahasiswa ada yang guru TK, ya. Nah, di guru TK itu kan ada di kurikulumnya TK itu ada tema yang membahas tentang ini api, udara, tanah, dan air. Ya, ada satu tema yang seperti itu. Kadang-kadang guru itu sulit sekali untuk menerjemahkan tentang api, udara, tanah, dan air yang harus diterima konsep itu untuk anak usia dini, begitu. Jadi guru TK ini harus betul-betul menjadi seorang filsuf di dalam mengkaji kehidupannya. Konsep-konsep itu harus bisa sampai ke anak TK yang masih usia ya kisaran 5 sampai 6 tahun. Nah, ini sangat luar biasa, ya, sangat luar biasa bagaimana menerapkan konsep api, udara, tanah, dan air untuk anak TK. Sementara di sekolah yang lebih tinggi mungkin konsep api, udara, tanah, air ini sudah masuk ke berbagai mata pelajaran yang harus dikuasai oleh setiap anak sesuai dengan tingkatan pendidikannya. Nah, baik para mahasiswa, ini kita lanjutkan untuk yang berikutnya, yaitu memburu kebenaran. Nah, yaitu memburu kebenaran yang hakiki tentang segala sesuatu, kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan.
Anda sebagai mahasiswa S2 itu nanti akan ketemu dengan memburu kebenaran. Apa itu? Nah, tentu saja itu pada saat melakukan penelitian. Ya. Anda harus membuktikan hipotesis-hipotesis yang sudah dibuat untuk memburu kebenaran apakah hipotesis itu diterima atau ditolak, yang nantinya akan dipertanggungjawabkan. Tentu saja pada saat mempertanggungjawabkan ya pada saat ujian begitu. Ya, Anda menemukan hipotesis apa, kemudian itu diuji untuk menguji hipotesis itu dengan berbagai teknik, dengan berbagai metode, dengan berbagai rumus untuk memecahkan hipotesis itu, mencari jawaban dari hipotesis itu, kemudian setelah ditemukan jawabannya, maka itu harus dipertanggungjawabkan. Kemudian yang kelima adalah mencari kejelasan. Nah, mencari kejelasan ini berjuang dengan gigih untuk mengeliminasi segala sesuatu yang tidak jelas, yang kabur, yang gelap, serba rahasia, teka-teki, mistis, yang tak mungkin menggapai kebenaran. Ya, nah jadi mencari kejelasan. Nah kita sebagai Anda ini sebagai calon ilmuwan, kemudian juga sekarang berada di posisi pendidikan yang lanjut ya, pendidikan lanjut untuk ngambil di S2, berarti Anda juga harus ini kejelasan ini harus jelas. Jadi jangan terlalu percaya dengan hal-hal yang mistis, yang teka-teki, yang rahasia. Karena apa? Itu adalah sesuatu yang tidak mungkin tergapai kebenarannya. Nah, ini adalah para filsafat, para filsuf itu seperti itu gitu. Ya. Jadi kalau misalnya ada mungkin kita juga masih dulu ketika kecil ya, mungkin ibu lah ya, waktu masih kecil itu banyak sekali ya hal-hal yang dikatakan oleh orang tua ya, karena ibu ini orang Sunda gitu. Orang tua itu sering mengatakan, "Pamali tekenging gitu." Nah, kata pamali, pamali, pamali pada saat itu ya percaya aja sih yang dikatakan oleh orang tua. Misalnya, pamali nggak boleh berdiri di depan pintu. Sebenarnya secara logika kalau kita berdiri di depan pintu kan menghalangin orang yang mau masuk ya seperti itu. Tapi saat itu tidak berani untuk membantah begitu ya. Tidak berani membantah. Nah itu karena ya hal-hal yang mungkin juga merupakan sebuah teka-teki. Kenapa sih? Tapi anak sekarang, coba deh sama anak sekarang. Mungkin anak-anak kalian ya, kalau yang sudah menikah, yang sudah punya anak begitu. Kemudian katakanlah itu, nggak boleh nak berdiri depan pintu pamali. Nanti ya pasti akan dijawab. Ya geser aja sih kalau ada yang lewat kan seperti itu. Jadi sekarang ini daya nalarnya pun itu sudah sangat jauh berbeda dengan ketika itu masih anak-anak gitu ya. Suasananya sangat-sangat berbeda. Nah, itu adalah mencari kejelasan. Jadi kita ini harus selalu mencari kejelasan, benar tidak sih apa yang disampaikan itu? Benar tidak sih sesuatu yang tidak jelas itu, yang masih rahasia, yang teka-teki, yang mistis itu karena tidak mungkin tergapai oleh kebenaran. Banyak mitos-mitos yang kita tahu di dalam kehidupan yang belum tentu kebenarannya itu bisa dibuktikan, ya seperti itu. Lanjut, nah selain hal yang tadi dari 1 sampai dengan 5, itu juga ada yang namanya rasional. Maka kita ini berpikir harus rasional. Ya, yang berpikir radikal, mencari asas, memburu kebenaran, kemudian juga mencari kebenaran, mencari kejelasan, itu tidak mungkin berhasil dengan baik tanpa berpikir secara rasional. Berpikir rasional itu berarti berpikir secara logis, sistematis, dan kritis. Nah, jadi dari yang sifat yang pertama dari berpikir yang radikal, mencari asas, kebenaran, sampai dengan nomor 5, jika berpikir kita tidak rasional, ya itu tidak bisa dibuktikan. Ya, berpikir rasional itu harus logis, sistematis, dan kritis, dan itu akan terbukti dan kalian sudah pernah
melakukan sebuah penelitian yang harus logis, sistematis, kritis, dan akhirnya menghasilkan sebuah hasil, sebuah kesimpulan. Dulu menulis skripsi. Nah, itu berpikir rasional. Ya. Kemudian yang terakhir adalah menyeluruh atau universal. Nah, seorang ilmuwan itu tidak akan pernah puas dengan mengenal ilmunya hanya dari pandangan ilmu itu sendiri, tetapi ingin melihat hakikat ilmu dari konstelasi pengetahuan yang lain. Ya, misalnya dikaitkan dengan moral, dikaitkan dengan agama, ataupun dikaitkan dengan ilmu-ilmu yang lain. Nah, barangkali juga sekarang mahasiswa yang diterima di Prodi Administrasi Pendidikan, S2 Administrasi Pendidikan, pada saat perkenalan, itu kan beberapa di antaranya kalian menyampaikan, kenapa? Ibu tanya kan, kenapa kalian memilih AP? Kenapa memilih administrasi pendidikan? Itu kan ada beberapa pertanyaan, ingin menambah ilmu, ingin ilmu yang lain, selain bidang S1 yang dimiliki, karena sekarang saya posisinya sebagai kerja itu adalah berkaitan dengan bidang manajemen, maka saya ingin mendalami bidang manajemen, padahal S1-nya bukan manajemen. Nah, itu adalah dalam rangka menyeluruh itu, universal, ingin mencari, mengenal ilmu bukan dari pandangan sendiri, tetapi juga ingin mengenal ilmu dari bidang yang lain. Nah, itu adalah salah satunya. Nah, baik para mahasiswa yang bahagia, yang dalam keadaan sehat di pagi hari ini, itu adalah bahasan pertemuan kali ini. Selanjutnya, di Fiklas sudah Ibu berikan untuk tugas. Jadi nanti silakan Anda berembuk dengan teman-temannya untuk menentukan siapa teman kelompoknya, kemudian materinya, subtopiknya itu sudah ada, sudah Ibu buat ya, sudah di-upload di kelas itu, silahkan dipelajari ya. Nah, dan demikian bahwa pembahasan kali ini tentang konstruksi filsafat ilmu ini kita sampai di sini. Semoga minggu depan kita bisa ketemu lagi. Dan minggu depan itu sudah mulai presentasi. Dan minggu depan itu tanggal hari Jumat ya, tanggal 16. Hari Jumat yang akan datang tanggal 16 itu sudah presentasi untuk yang kelompok pertama, topik pertama, karena itu topik tidak bisa diacak ya, karena itu memiliki keruntutan begitu ya. Jadi tentu harus yang nomor 1 dulu begitu. Nah, jadi nanti pada tanggal 16 depan kita akan ketemu lagi dengan membahas materi yang sudah disampaikan kepada Anda, dan kelompok 1 akan mempresentasikannya. Nanti berikutnya Ibu akan berikan link Zoom-nya ya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dan jika ada pertanyaan yang berkaitan dengan tugas, yang belum paham dengan tugas harus bagaimana, mari nanti kita diskusikan saja di grup WA, teknik-teknisnya seperti apa. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita sehat selalu. Sampai ketemu minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.